bisa dengar ya Butun ya? Ya. Awas, ini sepertinya bebannya terlalu banyak. Nah, sudah disampaikan kita dianugerahi oleh sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, orang Semarang lihat ini sawah, orang Jakarta lihat ini sawah, boleh lihat ini sawah. Tapi kalau kita lihat ada apa di balik sawah, ini yang menjadi sangat menarik. Nah, saya punya sesuatu, Bapak Ibu. Ini. Nah, ini pohonnya namanya bodi. Konon dulu Buddha itu bersilanya di bawah pohon ini katanya. Konon. Nah, yang saya sebutkan barusan ini adalah teknik untuk menarik perhatian. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas, nah, ini caranya ya begitu, dengan alat bantu apapun itu akan menarik atensi orang yang kita ajak bicara. Bapak Ibu kalau lihat pesulap yang di TV itu, mau Corbuzier mau siapapun, kalau memulai aksinya mesti dia menggulung tangan atau apa, terus barangnya tidak dikiting-kiting gitu. Saya megangnya gini aja bisa toh, kalau tidak megang gini. Ini bagian dari teknik loh ini Bu. Carane nyekel nih mon, teknik ini menarik perhatian itu. Kamu dicekel ngene wae nopo? Ya ada dikiting-kiting ini loh, ini. Nah, dulu waktu kecil saya diceritai oleh mbah saya. Katanya untuk Borobudur itu, sayang tidak bisa kita lihat, ternyata jatahnya sekarang jatinya tinggi sekali. Di inspirasinya itu diambil dari daun ini sebagai puncaknya, kemudian ya stupa yang besar itu, kemudian bunga lotus menjadi perada atau lotus menjadi dasarnya. Konon lagi pada saat itu dibuat ternyata di sini itu katanya air rawa, sehingga Butun itu kalau mau ke Kujun harus nyabrang Rowo. Iya. Terus di sini ini adalah daerah yang lapang luas sehingga dikasih nama Ngaran. Terus airnya dari mana? Dari tempat Pak Warwoto ngajar. Sing tuwe ana Songo. Sampai sekarang kok nama-namanya masih terkait ya. Oh jadi, nah ketika terus kita melihat Borobudur ternyata tidak hanya batu yang ada ukirannya, yang dinaiki ternyata Borobudur bisa dilihat dari sawah. Oh Borobudur bisa dilihat dari nama kampung masing-masing. Nah kalau mau lihat itu lebih detail, akarnya yang sebelah saya ini, beliau ini nanti kapan-kapan kita agendakan ketemu sama beliau, lihat yang lebih detail dari itu. Nah ini hanya salah satu contoh kecil melihat sawah. Jadi mengapa heritage itu disisipkan? Ada pelajaran. Tadi contoh apa Pak? IPS ya. Melihat sawah, berapa lama padi itu ditanam, mengapa pertanian khususnya padi di Indonesia atau di Jawa itu mundur ya, karena nanamnya harus mundur. Dulu sampai sekarang tidak pernah maju khususnya padi. Selalu mundur Bapak Ibu. Yakin kalau maju nanti pindahin jalan. Nah, itu sudah kerata. Ini salah satunya. Bisa ikut lihat. Saya jadi ingat satu iklan. Berani kotor itu baik. Melihat yang nyata melakukan, ada satu pengalaman ruang yang sangat berbeda dari sekedar membayangkan oh tempe itu delay ya di sini ditutui, kemudian di slender, digiles, dicampur, dicetak. Tapi kan di sini melihat pun gambar. Tapi ketika Ibu putra didik Bapak Ibu diajak ke Tanjung Sari, sudah jadi melihat, oh mesinnya seperti ini tuh. Oh lembut ya, kok tidak ada rasanya. Ini menjadi lain. Saya seringkali bersepeda dari Jowahan ke Puntuk Situmbu. Setiap hari Minggu saya punya grup. Barangkali Bapak Ibu pernah melihat saya dengan geng kecil-kecil pakai sepeda dikasih bendera yang tidak kamaruan. Jadi minggu sebelumnya mereka bikin bendera,
dicat sendiri, digambari sendiri lah karuan itu. Nama geng saya geng kacamata. Jadi di setiap bendera mereka mesti ada gambar kacamata. Terus dari sana jalan, naik bawa bekal sendiri-sendiri. Sampai di atas kita gambar bareng karena bisa melihat Borobudur yang sekian jauh. Nah, kemudian sampai di rumah sambil istirahat, ini apa, ranah heritage-nya masuk. Ditanyai satu persatu anak-anak itu. Kemudian anak-anak karena sudah beberapa kali mencoba, sudah sangat terbiasa. Di sana yang menarik untukku ketika aku melihat elang dan sebagainya, di gambar yang dia bawa itu ada gambar elang. Jadi dia menceritakan yang dia gambar apa. Karena sudah 3 kali, sekarang ceritanya sudah semakin lancar. Kalau yang pertama ya pasti ada burungnya, ada begitu, tapi 2 kali yang dari 2-3 kalimat itu sudah semakin berandal. Ini yang saya tangkap dari menyelipkan pemahaman tentang pusaka itu tadi. Kebetulan di Setumbu menjadi contoh yang disebutkan tadi oleh Mbak Nia di awal sebagai saujanya. Sejauh mata memandang, oh ada Borobudurnya, oh ada Gunung Merapi, oh ada ini. Jadi ketika di sana saya sudah bisa cerita, itu loh Gunung Merapi yang kemarin meletus, kok bisa meletus ya. Saya sudah bisa cerita, ini ilmu geologi. Kan Pak Waroto tadi ingin juga kalau Bapak Ibu harus menjadi ahli semua toh? Harus bisa cerita geologi di sana. Harus bisa cerita Mbah Marijan juga kan begitu. Ini menjadi sangat menarik. Jadi semakin hari semakin tambah apa asiknya ini. Jadi ini kata kunci saya yang pertama, asik. Jadi segala sesuatu kalau asik dulu, tinggal bagaimana Bapak Ibu mau memasukkan ini. Sudah kecekel dulu, kalau bahasa ininya metodenya begitu, sudah kecekel, ini mau dimasuki apa saja bisa. Karena prinsipnya sudah asik. Begitu Bapak Ibu nanti memegang sesuatu, anak-anak itu sudah, oh ini pasti ada yang baru. Yakin apalagi ya. Sudah tidak lagi nunggu hadiah atau mau jalan-jalan kemana atau apa. Bapak Ibu guru membawa sesuatu di tangan itu sudah, wah ini anyar, wah ini anyar, gitu. sudah baru lah. Saya kira itu barangkali untuk melihat contoh bagaimana melihat apa yang ada di kita. Ada Borobudur, ada sawah, ada tadi sedikit danau. Ini mau sedikit